pemeliharaan barang bukti. Nah, itu termasuk barang-barang yang sudah kita terima, baik itu dari penyidik ataupun dari pihak yang lain gitu. Nah, kita lakukan pemeliharaan. Contohnya misalnya tadi Mbak bilang bawa uang. Barang bukti yang dimusnahkan, contoh misalnya narkotika ataupun barang-barang terlarang lainnya itu dimusnahkan. Nah, kita akan lakukan pemusnahan barang bukti. Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast OTWA On Talk with Adiaksa. Nah, kali ini bersama aku Tria Mauliza selaku host, dan aku nggak sendirian tentunya. Ada Kak Olive yang nemenin aku dari awal hingga akhir nanti. Nah, ngomong-ngomong nih soal OTWA On Talk with Adiaksa merupakan podcast resmi dari Kejari Inhu sebagai ruang ngobrol santai namun penuh makna seputar hukum, penegakan keadilan, dan berbagai isu yang dekat dengan masyarakat. Nah, tentunya tepat banget pada episode kali ini kita akan membahas salah satu nih hal yang sering muncul dalam pemberitaan tetapi sedikit awam dipahami masyarakat, yaitu fakta di balik barang bukti. Nah, apa sebenarnya barang bukti ini dan bagaimana prosesnya dan siapa yang menjaganya? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir nih bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Muhammad Ali Hidayatullah SHMH. ya, selamat datang Bapak. Oke, Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan sebelum masuk ke pertanyaan yang mendasar, Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu. Agar Sobat Adiaksa lebih mengenal satu langkah nih siapa Bapak Ali sebenarnya. Oke, terima kasih sudah diundang pada pagi hari ini dalam acara OTW On Talk with Adiaksa. Oke, ini mungkin pertama ya saya hadir mengisi acara untuk memberikan pengalaman juga kegiatan-kegiatan yang ada di bidang barang bukti. Sebelum masuk ke kegiatan, perkenalkan saya M. Ali Nur Hidayatullah SMH, jabatan selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di mana saat ini juga saya merangkap jabatan sebagai Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan yang berada di Kota Rengat. Nah, mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Nanti sambil jalan kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke saya. Sambil jalan aja ya. Ternyata cukup sibuk ya kegiatan dari Bapak Ali ini. Dan kali ini kita juga dapat nih informasi dari Kasih BB-nya langsung nih teman-teman. Dan tentunya lebih daging nih jawaban dari Bapak. Nah gini Pak, kita lanjut aja langsung ke pertanyaannya nih Pak. Sebenarnya nih Pak, tugas dan fungsi dari Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti itu gimana sih Pak kira-kira? Karena kan mungkin nih Pak banyak nih teman-teman di luar sana dan masyarakat umum nggak tahu sebelumnya bahwa di Kejaksaan sendiri ternyata ada seksi yang mengurusi barang bukti itu Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tugas dan fungsi serta wewenang dari Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti tersebut Bapak. Oke, baiklah. Langsung aja saya jawab ya, mempersingkat waktu bahwa memang Kejaksaan sendiri mempunyai bidang khusus atau seksi khusus dalam melakukan pengelolaan barang bukti, di mana seksi PAPBB ini sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per 006-A-07-2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi pasal 979 menyebutkan bahwa Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti di daerah hukum Kejaksaan Negeri. Oke, itu. Ternyata banyak sekali ya Pak ya tupoksinya, dan bukan hanya itu, tupoksinya itu udah termasuk dalam Peraturan Kejaksaan RI ya Pak ya, nomor 7 tahun 2020. Gitu teman-teman. Iya. Pokoknya itulah Kak, undang-undangnya banyak sekali. Iya, dan bener. untuk dari sudut kacamata orang awam seperti saya mungkin tidak hafal, dan tentunya
barang bukti itu sudah terkandung dalam undang-undang ya Pak ya. dalam peraturan. Benar sekali. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin santai aja kita ya Pak, sambil-sambil ngopi, dipersilahkan. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang tugas pokoknya, wewenangnya, tupoksinya nih Pak. Kalau dibilang nih Pak, menurut Bapak, seberapa penting kira-kira peran barang bukti dalam sebuah perkara? Dan kira-kira bisa nggak Pak, kalau barang buktinya rusak atau hilang gitu, sebuah kasus tuh jadi ikutan bermasalah Pak? Oke, untuk barang bukti ya seberapa penting ya? Tentu sangat penting, sangat berpengaruh barang bukti tersebut, khususnya dalam proses pembuktian di persidangan. Sehingga apabila pengolahannya tidak dilakukan dengan baik, kemudian hilang, rusak, ataupun berubah kondisinya, tentu dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian suatu perkara. Nah, oleh karena itu, pengeluaran barang bukti harus dilakukan secara profesional, teliti, dan sesuai prosedur agar integritas proses penegakan hukum tetap terjaga. Wow, benar sekali. Berarti tugas dari staf dari pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti cukup teliti dan harus profesional ya Pak dalam pemeliharaan dari barang bukti agar nilai keaslian dalam barang bukti ini tetap terjaga. Benar Betul sekali, Mbak. Ada lanjut dari Kak Ovi mungkin? Nah, misalnya nih Pak, dari setelah penyidik itu menyerahkan barang bukti ke kejaksaan itu sendiri, kemudian apa sih kira-kira yang dilakukan dari seksi BB sendiri Pak? Apakah barang itu langsung dieksekusi atau mungkin ada proses-prosesnya? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit? Itu setelah dilakukan penyidik ya, artinya setelah dilakukan proses tahap 2, itu penyimpanan tersangka dan barang bukti. Nah, di sini kami bidang PBB khususnya adalah melakukan penelitian terhadap barang bukti. Nah, sedangkan untuk tersangkanya sendiri itu dilakukan oleh bidang pidana umum dengan jaksa yang menangani. Kami membantu di sini, mensupport. Nah, tetap tanggung jawabnya ada di jaksa ataupun JPU yang menangani perkara tersebut. Nah, kami dalam prosesnya ya terlebih dahulu adalah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap barang bukti yang diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum. Nah, selanjutnya kami juga memastikan jenis, kondisi, serta kesesuaiannya dengan berita acara penyerahan. Yang berada berita acara itu berupa berita acara BA5 namanya kalau di kejaksaan. Setelah semua sesuai, kemudian semuanya itu ditandatangani, barulah barang bukti tersebut kita catat dan kita register di dalam register barang bukti untuk memastikan bahwa keamanan dari barang bukti tersebut telah sesuai guna dalam nanti ke depan proses persidangannya lancar dan aman seperti itu. Ternyata prosesnya panjang juga ya Banget. Za. Dan dari awal hingga akhir itu harus teliti Iya ya. benar, dan harus ada pemeriksaan administrasi terlebih dahulu Iya, sampai fisik fisiknya juga gitu ya. Dan ada juga setelah selesai barang buktinya dicatat, diberi Iya, register. benar Oke. Tadi ngomongin nih Pak ya tentang barang bukti. Barang bukti ini kan banyak macamnya ya Pak ya. Ada motor, mobil, uang, bahkan uang bisa sampai ratusan atau miliaran. Nah itu saya kepo nih Pak ya. Uang miliaran itu apakah disimpan secara fisik ataupun non fisik? Dan apakah kayak barang bukti motor, narkotika atau HP yang lain itu ada penyimpanan kategorinya sesuai kategorinya gitu Pak? Oke, terkait dengan penyimpanan ya, penyimpanan itu masuk ke dalam ranah namanya adalah pemeliharaan. Nah, kita di sini ada namanya pemeliharaan barang bukti. Nah, itu termasuk barang-barang yang sudah kita terima, baik itu dari penyidik ataupun dari pihak yang lain gitu. Nah, kita lakukan pemeliharaan. Contohnya misalnya tadi Mbak bilang bawa uang. Nah, uang itu untuk nominalnya di bawah 5 juta itu kita simpan di dalam berangkas. Berangkas khusus yang keamanannya itu ketat gitu. Nah, sedangkan untuk yang di atas 5 juta kita melakukan penitipan uang tersebut karena itu termasuk barang bukti, kita titipkan ke rekening penampungan langsung yang ada di bidang pembinaan untuk kemudian disimpanlah itu di dalam rekening di rekening bank agar lebih aman. Nah, sedangkan untuk barang bukti lainnya misalnya sepeda motor, mobil ataupun alat berat itu kita titipkan atau kita jaga di, saya bilang di awal tadi, kita punya kantor Rubasan yang berada di Kota Rengat, yang dimana barang-barang tersebut kita jaga, kita susun di sana, kita rapikan di sana dengan pengawasan dari petugas di sana dan juga security di sana. Kemudian
terhadap barang-barang lainnya, contoh misal handphone atau dokumen yang berharga, itu juga kita simpan dalam gudang penyimpanan barang bukti kita. Untuk handphone kita simpankan dalam lemari khusus yang agar terjaga semua kondisi handphonenya, datanya dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen, misalnya dokumen berharga, seperti surat berharga, seperti akte dan lain sebagainya, itu kesimpan ke dalam berangkas khususnya agar barang tersebut terjaga, misalnya tidak termakan tikus atau tidak kena air dan lain sebagainya. Berarti barang bukti ini juga disimpan sesuai kategorinya ya Kak Olive ya. Oke, mungkin ada lagi dari Kak Olive. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, Bapak berbicara barang bukti jenis HP atau laptop, itu kan ada isi data digitalnya. Apakah itu sama Pak penanganannya? Sama dengan yang lain atau gimana Pak untuk penanganannya? Untuk khusus tadi ya saya bilang tadi bahwa untuk barang elektronik khususnya handphone, laptop, nah itu kita memiliki tempat khusus ataupun semacam tempat penyimpanan khusus karena untuk menjaga nanti datanya itu agar tidak hilang, rusak atau misalnya dipergunakan, nah, tidak untuk pada tempatnya karena tujuan dari kita menjaga ini adalah agar integritas dari barang bukti tersebut, barang bukti digital tersebut tetap terjaga selama proses pembuktian seperti itu. Ternyata cukup rumit ya. Iya benar. Benar. Ada mungkin pertanyaan selanjutnya cukup menarik nih Pak ya. Dari semua jenis barang bukti yang pernah Bapak tangani, ini kira-kira mana nih Pak yang paling menantang? Mungkin ada pengalaman unik atau pengalaman yang sedikit menggelitik yang masih diingat sampai sekarang? Oke, kalau untuk penanganan barang bukti ya, khususnya selama saya menjabat sebagai Kasih PAPBB Kejati Indragiri ini, ada satu sih sampai ini adalah pengelolaan tanah. Nah, tanah itu berupa kebun. Nah, itu penanganannya kan lumayan sulit karena pertama melihat kondisi sulit, jauh, kemudian juga luas wilayahnya yang kita jaga karena itu bukan 1 atau 2 hektar, itu ratusan hektar yang perlu kita jaga karena di situ juga kita melibatkan semua anggota, melibatkan sebuah staf, semua bidang juga kita libatkan dalam kolaborasi untuk melakukan pengamanan aset tersebut karena nilainya ditakutkan apabila nanti memang ternyata jadi barang rampasan hilang ataupun turun. Nah, oleh karena itu mungkin itu menjadi tantangan dan hambatan kami. Tapi kami juga tidak takut dengan tantangan tersebut. Malah itu bikin kami menjadi suatu pengalaman khususnya di bidang PAPBB dalam hal melakukan pengelolaan barang bukti. Oke, berarti jangkauan penjagaannya cukup ketat ya Pak, jauh lebih ketat karena barang buktinya berupa tanah yang bisa jadi ratusan hektar dan itu juga melibatkan ya dari semua divisi juga ikut handil dalam pemeliharaan barang bukti. Betul sekali Pak, bukan hanya PABB, termasuk Pidum kan, termasuk Intel juga kita libatkan dalam pengamanannya. Terus juga kita dalam pengelolaan itu kita bukan secara manual aja, bukan secara manual dalam artian kita hanya turun melihat, kita juga menggunakan alat elektronik juga berupa drone. Nah, jadi untuk mempermudah kita pencarian, pemetaan itu kita menggunakan drone juga seperti itu. Liza kira bakalan stay di situ terus ya? Enggak. Ternyata enggak. Oke, lanjut dari Kak Ali mungkin. Nah, ini nih Pak juga sering nih jadi pertanyaan masyarakat. Barang bukti itu yang ada di kejaksaan itu boleh dipakai nggak sih Pak? Dan kalaupun boleh atau tidaknya itu kenapa ya Pak? Oke, nah ini menarik nih, kenapa bukti bisa dipakai atau tidak ya? Nah, itu dengan terbitnya undang-undang baru KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025 pada prinsipnya tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Nah, itu dijelaskan di pasal 130 ayat 4 yang berbunyi benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun dan untuk tujuan apapun kecuali kepentingan pemeriksaan. Nah, sehingga barang bukti atau benda sitaan tersebut harus tetap dijaga keasliannya, kondisi dan nilainya. Oleh karena itu, barang bukti tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun operasional, kecuali memang diatur secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas perintah pengadilan.
Berarti sangat ketat ya Pak ya barang bukti ini. Dan buat sobat Adiaksa di rumah, jangan asal membuat asumsi nih terkait barang bukti yang bisa dipakai kapan saja. Bahkan barang bukti itu dijaga keasliannya agar sampai ke sidang pemutusan ya Pak ya. Proses selesai kan dari mulai awal sampai dengan akhir. Berarti kalau ada berita itu berarti hoax ya Pak ya? Ya kalau misalnya ada berita bahwa barang bukti itu bisa dipinjam pakaikan di kejaksaan, itu sampai dengan ini tidak ada kita barang bukti, kecuali memang tadi atas aturan undang-undang ataupun perintah pengadilan atau hakim. Kira-kira ada nih nggak Pak kejadian atau mungkin yang barang bukti ini dipakai dan itu gimana prosesnya tuh Pak? Barang bukti dipakai pada saat peminjaman gitu atau apa? Oh gitu. Penyalahgunaan barang bukti, apakah pernah ada terjadi atau kalaupun terjadi ada nggak Pak proses penanganannya itu seperti apa kira-kira? Kalau saya jawab ya, kalau memang misalnya terjadi ya, terhadap barang bukti yang dipakai tapi sejauh ini di kita secara profesional melaksanakan pekerjaan ataupun melaksanakan tugas dan kewenangan itu sesuai dengan aturan atau SOP. Tapi misal pun memang terjadi, itu ada ancaman pidananya, gitu. Ancaman pidananya intinya adalah penghilangan barang bukti, kemudian juga mengambil barang bukti itu kan ada pidananya. Pindananya adalah pidana pencurian juga dimasukkan karena tanpa izin dan berhak daripada orang yang menguasainya. Jadi menguasainya dalam bidang PAPBB seperti itu. Jadi gitu nih Sobat Adiaksa, jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Iya benar. Nah kira-kira nih Pak, semua barang bukti itu kan apakah bakalan balik nih ke pemiliknya atau ada biasanya Liza lihat di berita-berita itu barang bukti itu dimusnahkan. Itu kenapa barang bukti itu bisa dimusnahkan secara terbuka ataupun tertutup? Itu Bapak bisa menjelaskan mungkin? Oke, barang bukti tertutup ya. Apakah setelah selesai pidana dia dikembalikan barang buktinya atau disimpan atau dilelang atau sebagainya Bapak? Iya, untuk barang bukti itu sendiri sebenarnya ada banyak prosesnya Mbak. Misalnya memang barang bukti tersebut tidak langsung serta-merta kita kembalikan ya. Nah tentu kita kembalikan itu ya pertama harus ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun ingkrah. Nah barulah nanti di putusan tersebut barang bukti itu baru bisa kita nilai apakah memang dikembalikan ataukah barang itu dirampas atau barang itu dimusnahkan. Nah itulah kalkulasinya berdasarkan dari putusan tersebut. Memang putusan itu dikembalikan, ya kita kembalikan kepada yang berhak. Contoh misalnya kembalikan kepada terdakwa ataupun kepada korban. Nah, kemudian ada barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Contoh misalnya barang bukti dari penggunaan narkotika, misalnya contoh sepeda motor yang sebagai alat narkotika itu diputus oleh pengadilan untuk dirampas ke negara. Tentu itu akan kita lelang nantinya ke depannya. Nah, kayak itu dengan lakukan prosedur-prosedur sebagaimana prosedur lelang itu dilakukan penilaian dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk barang bukti yang dimusnahkan, contoh misalnya narkotika ataupun barang-barang terlarang lainnya itu dimusnahkan. Nah, kita akan lakukan pemusnahan barang bukti. Di mana pemusnahan barang bukti itu sendiri saat ini sudah kita terus laksanakan untuk menjaga keamanan dan terjadi penumpukan di ruang barang bukti. Mungkin itu yang menjadi proses-proses barang bukti tersebut penyelesaiannya seperti itu, Mbak. Pak, mungkin ada saya lihat ya Pak ya, pemusnahan barang bukti itu ada beberapa memanggil media nih Pak untuk meliput atau menyaksikan pemusnahan dari barang bukti tersebut. Itu apakah mempunyai tujuan tersendiri Pak? Oke, untuk baik. diliput, ya? Nah, itu memang secara secara kita mengambil itu adalah untuk membangun branding kita ke bidang PBB ini kan baru. Nah, kita untuk membranding bidang PBB bahwa tugas pokok fungsi PBB ini jelas dalam hal pengelolaan barang bukti, baik itu tadi pemusnahan, pelelangan dan juga lain sebagainya, sehingga kita menggunakan media agar orang-orang di luar ini kan yang khususnya yang belum tahu apalagi yang memang tidak pernah berurusan hukum kenal bahwa di kejaksaan ini ada namanya bidang barang bukti. Ya, barang bukti proses apa gitu kan. Ini salah satunya adalah pemusnahan barang bukti. Nah, gitu. Kita memberikan pengenalan juga kepada masyarakat terhadap
tugas pokok fungsi dari bidang PAPBB. Berarti pemusnahannya secara transparan ya. Transparan, tentu kita transparan Mbak. Apa yang kita musnahkan, apa yang kita tampilkan pada saat pemusnahan itu memang sama-sama kita lihat, baik itu karena kita mengundang juga bukan hanya internal tapi eksternal juga kita hadirkan pada saat pemusnahan. Oke Pak, berbicara nih Pak, barang bukti itu kan baru nih ya Pak, tersendiri gitu. Nah belakangan ini kan Kejaksaan punya kewenangan yang lebih besar dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan negara Pak. Nah sebenarnya apa sih Pak perubahannya gitu? Apa yang berubah dan mungkin apa manfaat bagi masyarakat gitu Pak? Iya benar itu menarik tuh apa yang menjadi perubahan atau changer daripada kejaksaan itu sendiri, karena di kejaksaan sendiri semakin dinamis ya pekerjaan, apalagi semakin hukum sekarang semakin dinamis sehingga berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025 dibentuklah Badan Pemulihan Aset namanya BPA yang berada di Kejaksaan Agung yang serta juga ada merger ataupun penggabungan instansi dari IMIPAS yaitu instansi Rubasan ke Kejaksaan Republik Indonesia yang dimana itu telah diserahkan berdasar keputusan Jaksa Agung nomor 399 tahun 2025 tentang Kejaksaan RI sebagai pengelola rumah penyimpanan benda sitaan negara, sehingga Kejaksaan sebagai lembaga negara dan pengendali perkara khususnya dalam hal penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pemulihan aset hingga pelaksanaan eksekusi bahasan dan barang dapat bersifat mandiri dan tidak bergantung pada lembaga atau badan hukum yang lain. Dengan penguatan pengelolaan ini, barang bukti menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses penegakan hukum. Gitu. Menarik sekali. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu barang bukti dan bagaimana penyimpanannya dan sampai ke pemusnahannya. Nah, kita ada di penghujung pertanyaan banget nih ya Bapak ya. Terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk masyarakat atau Sobat Adiaksa di rumah terkait pengelolaan barang bukti di Kejaksaan ini. Oke, pesan saya kepada semua masyarakat ya itu adalah barang bukti itu bukan hanya sekedar benda sitaan atau barang rampasan, tetapi merupakan bagian penting dalam proses pembuktian untuk mewujudkan keadilan yang nyata. Kami, Seksi PAPBB, berkomitmen mengelola setiap barang bukti secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat yang ada khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri dan seluruh Indonesia semakin memahami bahwa setiap prosedur yang dilakukan bertujuan menjaga integritas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki permasalahan hukum yang merasa aset atau benda berharganya dipergunakan dalam proses hukum, jangan ragu dan takut untuk datang ke kejaksaan di mana tempat kejadian peristiwa tersebut untuk menanyakan status dan proses hukum dari aset atau benda berharga milik masyarakat yang bersangkutan. Oke. Hari ini kita teman-teman Sobat Adiaksa, kita banyak belajar bahwa barang bukti bukan sekedar barang sitaan. Di balik setiap barang bukti ada proses administrasi, pengamanan, tanggung jawab, dan integritas yang harus dijaga hingga perkara benar-benar selesai. Semoga setelah menonton podcast ini, Sobat Adiaksa dan masyarakat di luar sana dapat semakin memahami bahwa pengelolaan barang bukti bukan hanya soal menyimpan barang, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Benar sekali, dan terima kasih kepada narasumber hebat kita, Bapak Ali, yang telah memberikan sharing session buat kita Sobat Adiaksa di rumah. Dan buat Sobat Adiaksa di rumah, jangan lupa saksikan terus podcast OTWA On Talk with Adiaksa di channel YouTube Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!